adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak yakin semuanya pasti baik-baik aja ya, pasti pada sehat-sehat. Selamat datang kembali ke kebaktian sekolah minggu. Pada hari ini kita memulai sekolah minggu kita. Kakak ajak semuanya buat tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari yang baru, atas kesehatan yang telah Kau berikan Tuhan. Sebentar kami mau memulai ibadah kami. Biar Tuhan yang berkati dari awal hingga akhirnya. Biar hanya kemuliaan Tuhan yang ada dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah sebelumnya kakak mau nanya nih, apa sih artinya godly living itu? Ada yang tahu? Nah artinya tuh hidup kita diserahkan kepada Tuhan. Kita gak mau lagi nih hidup penuh dengan dosa. Kita mau menyerahkan hidup kita semuanya kepada Tuhan. Kakak mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan suatu lagu baru. Adik-adik semua bisa ikutin ya. Kita mau nyanyikan Sing and Shout. Memikirkanku senang karena Kau bersamaku sekarang. Ku mau hidup untukmu, ini lagu pujian dariku. I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus, Jesus. Kau yang selalu memikirkanku senang karena Kau bersamaku sekarang. Ku mau hidup untukmu, ini lagu pujian dariku. I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus, Jesus. I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Haleluya ya, kita mau hidup buat Tuhan, kita mau berjalan senantiasa sama Tuhan. Kita mau menyanyikan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya kapan? Setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kita mengamini ya teman adik-adik semua, kita mau jalan serta Yesus sampai akhir hidup kita. Sebentar kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik kakak undang semuanya untuk menyiapkan hati kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita masing-masing.
Apakah kita sudah layak di hadapannya atau belum? Kita mau siapkan hati kita semua. Kita mau nyanyikan suatu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau masuk ke dalam firman Tuhan. Biar Tuhan yang berkati Om Tante yang akan memberitakan firman-Mu. Siapkan juga hati kami Tuhan, telinga kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman-Mu tetap tertanam dalam hati kami sampai selamanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Tante percaya pasti semuanya merasa luar biasa, merasa sukacita, tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua tante percaya di rumah semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita mau lihat dulu satu buah video. Sama-sama kita saksikan ya. Hey Blinky, watch this. Zydia! That's a super duper wrong choice. Mr. Stone says crayons are only for paper. So, I don't see him anywhere. Besides, I'm the boss of myself. Blinky, what did you do? Shine! It wasn't me. Zinnia colored on that rock. Don't tell on me. Zinnia, it's wrong to color on Mr. Stone's rock collection. Aw, come on. I'm just having fun. Friends,
Was Zinnia being a good example or a bad example? So I was a bad example. Whatever. What's the big deal? If Blanky copied you and drew on that rock, you'd both be sinning. Oh, I didn't think of that. How are we gonna learn to be good examples? Think about the best example, Jesus. He always makes the right choices. I already made a wrong choice. I'll never be a good example now. That's not true. You can pray and ask Jesus to forgive you. Yeah, 'cause you picked Jesus as your leader and best friend. He can give you the power to make the right choices, Zinnia. You're right. I'm gonna pray. God, please forgive me for my wrong choice. Show me how to be a good example. In Jesus' name, amen. Phew, I feel so much better. I can be a good example. Shine, you're a super-duper good example for us. Yeah, thanks for showing us how to live like Jesus. Wait, you're welcome. Now, let's clean up this mess. Nah, adik-adik semua udah lihat tadi videonya? Nah, tadi videonya bercerita tentang apa ya adik-adik? Betul sekali, tadi ada 3 orang tokoh ya. Ada yang menunjukkan sikap baik, good example. Ada yang menunjukkan sikap tidak baik, bad example. Nah, adik-adik sekarang di rumah punya 2 pilihan. Apakah kita mau mengikuti yang good example ataukah kita mau mengikuti yang bad example? Kita lihat nih, ada fotonya, ada seorang anak yang lagi bingung. Ikut yang mana ya? Apa mau ikut yang good? Apa mau ikut yang bad? Wah, tante percaya semua adik-adik di sini pasti akan mengikuti yang good example. Nah, firman Tuhan hari ini kita mau belajar tentang be a good example. Ya, artinya apa tuh adik-adik? Nah, pasti adik-adik semua di sini tante percaya udah jago-jago bahasa Inggrisnya. Be a good example artinya kita harus menjadi contoh atau teladan yang baik, bukan yang buruk. Nah, di dalam Alkitab pun kita pernah belajar tentang beberapa tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap yang baik. Ya, contohnya siapa aja? Adik-adik bisa sebutin siapa? Oke, ada Bapak Nuh, siapa lagi? Ada Bapak Abraham, dia menunjukkan iman yang baik. Kemudian ada Bapak Yusuf. Dia juga tetap bertahan, mempertahankan imannya walaupun di penjara. Wah, itu contoh yang baik ya adik-adik semua. Ada juga tapi yang menunjukkan sikap yang tidak baik, contoh yang tidak baik. Contohnya Bapak Yudas ya, dia mengkhianati Tuhan Yesus adik-adik semua. Wah, itu contoh yang baik enggak? Enggak ya, itu menunjukkan sikap yang tidak baik. Nah, hari ini kita juga mau belajar tentang satu orang yang sudah menjadi teladan atau contoh yang sangat-sangat baik buat kita. Adik-adik tahu gak siapa? Siapa? Betul sekali, kita punya teladan yang sungguh baik yaitu Tuhan Yesus. Nah, tante mau kita sekarang mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Adik-adik pasti sudah pernah mendengar kisah ini ya. Kita mau lihat ini ada gambarnya Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita bisa baca di dalam kitab Yohanes 13 ayatnya yang ke-1 sampai 20. Nanti adik-adik bisa baca ceritanya secara lengkap di kitab ini ya. Di dalam kitab Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Nah, cerita singkatnya seperti ini. Waktu itu adalah hari sebelum hari Paskah, sebelum Tuhan Yesus diserahkan untuk
disalibkan. Nah, Tuhan Yesus waktu malam hari itu dia makan bersama dengan murid-muridnya. Nah, ini ada gambarnya ya, adik-adik bisa lihat. Tuhan Yesus memiliki 12 orang murid ya adik-adik. Dan Tuhan Yesus sangat menyayangi semua murid-muridnya. Waktu itu malam sebelum hari Paskah itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang berkumpul untuk makan bersama. Nih kita bisa lihat ya, tuh murid-muridnya dan Tuhan Yesus sedang berkumpul di sebuah meja yang besar untuk makan bersama. Nah waktu itu tiba-tiba ketika murid-muridnya dan Tuhan Yesus sedang makan bersama, kan waktu itu Tuhan Yesus sebagai guru ya, sebagai Tuhan. Karena itu semua murid-muridnya melayani Tuhan Yesus. Nah tapi ketika Tuhan Yesus sedang duduk, ketika murid-muridnya sedang melayani Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri adik-adik. Dia berdiri, wah dia melepaskan jubahnya. Nih kita bisa lihat gambarnya ya. Tuhan Yesus melepaskan jubahnya. Wah Tuhan Yesus mau ngapain ya adik-adik? Tuhan Yesus melepaskan jubahnya. Kemudian Tuhan Yesus dia mengambil sehelai kain dan diikatkan di pinggangnya. Tuh kita bisa lihat sama-sama di gambar. Diikatkan ke pinggangnya kainnya itu. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus mengambil air ke dalam wadah atau baskom adik-adik. Nih kita bisa lihat ya. Tuhan Yesus mengambil air, dia masukkan ke dalam baskom. Setelah itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk duduk dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Wah, siapa di sini yang pernah mencuci kaki mama papa? Pernah enggak? Wah, jarang sekali ya. Tante juga jarang. Atau membasuh kaki kakak atau adiknya. Wah, jarang sekali ya adik-adik. Kebanyakan kita enggak pernah membasuh kaki orang lain. Tapi waktu itu Tuhan Yesus padahal dia adalah raja, dia adalah Tuhan. Tapi dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Kita bisa lihat nih di gambar, tuh Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Satu-satu dia cuci, dia basuh kaki murid-muridnya dan kemudian dia bersihkan pakai kain yang tadi dia ikat di pinggang. Wah, kenapa ya Tuhan Yesus mau melakukan itu? Murid-muridnya semua pada bingung adik-adik. Tuhan, kenapa Tuhan melakukan itu? Kenapa Tuhan membasuh kaki kami? Katanya. Kenapa Tuhan mau membasuh kaki kami? Wah, Tuhan Yesus sebenarnya dia gak perlu melakukan itu adik-adik. Karena dia adalah Tuhan yang seharusnya malah dilayani oleh murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus mau memberi contoh yang baik kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus memberi contoh bahwa dia mau melayani murid-muridnya. Walaupun murid-muridnya merasa heran, kenapa Tuhan Yesus mau melakukan itu? Tuhan Yesus menjelaskan, waktuku tinggal sebentar. Aku mau supaya kalian semua saling melayani, kata Tuhan Yesus. Ya, kalian harus saling membasuh kaki. Artinya harus saling melayani. Ya, nah Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang sangat baik untuk murid-muridnya dan juga untuk kita semua. Ya, hari ini kita mau belajar bahwa kita harus memberikan contoh yang baik. Kita harus memberikan teladan yang baik. Buat siapa aja tante? Bukan cuman buat kakak, bukan cuman buat adik, bukan cuman buat mama papa di rumah, tapi buat semua orang di sekitar kita. Bisa teman-teman, bisa juga tetangga adik-adik di sekitar rumah, bisa juga ketika adik-adik main ke tempat bermain, ketika adik-adik main ke mall. Wah, kita harus memberikan teladan yang baik. Teladan apa tante? Kita harus menjadi teladan. Jadi orang-orang bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Adik-adik sebagai anak-anak Tuhan harus membawa sikap yang baik,
berlaku yang baik, berkata-kata yang baik, sehingga orang-orang bisa melihat bahwa oh, anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang baik, sehingga Tuhan Yesus bisa dimuliakan. Orang-orang di sekitar kita bisa melihat, oh, anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang baik. Wah, adik-adik mau jadi teladan yang baik? Mau ya? Nah, kita mau belajar. Tante, tapi kan aku masih kecil. Aku gak usah lah jadi teladan yang baik. Tidak adik-adik. Sedari kecil kita harus belajar. Jangan menganggap diri kita kecil berarti kita gak harus jadi teladan. Sedari kita kecil kita mau jadi contoh yang baik. Kita mau jadi teladan yang baik buat semua orang di sekitar kita. Ya, kita mulai dulu dari di rumah, gak apa-apa. Kita bisa jadi teladan yang baik, kita bisa jadi contoh yang baik buat kakak kita, buat adik kita. Kalau buat mama papa bisa gak tante? Bisa adik-adik. Kadang-kadang kan mama papa juga suka lupa. Ya, adik-adik boleh ingetin, gak apa-apa. Kalau adik-adik melakukan hal yang baik, adik-adik harus berani berkata. Ya, mama papa kadang-kadang juga bisa salah ya. Adik-adik boleh ingetin. Nah, jadi mama papa bisa lihat, wah, adik-adik jadi anak-anak Tuhan yang sungguh diberkati. Bisa menjadi berkat buat mama papa juga. Ya. Nah, seperti video yang tadi kita lihat di awal tuh ya, si Zania kan dia coret-coret di batu, padahal sudah dilarang ya. Dia sudah memberikan contoh yang tidak baik. Nah, tapi ada satu tokoh lagi, dia menasehati dan memberikan contoh yang baik. Kita mau ikutin ya seperti contoh yang baik ini. Jangan ikutin contoh yang tidak baik, tapi kita mau mengikuti contoh yang baik. Dan kita juga mau belajar menjadi contoh dan teladan yang baik. Ya, seperti Tuhan Yesus sudah menjadi contoh dan teladan yang baik buat kita, kita juga mau belajar. Kita mau jadi berkat, kita mau jadi contoh dan teladan yang baik buat orang-orang sekitar kita. Oke adik-adik, kita mau belajar ya. Sedari kita kecil kita mau belajar ya. Kita mau belajar ayat emasnya untuk hari ini. Kita mau baca di 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12 ya. Ayat firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, di dalam kesucianmu. Nah, firman Tuhan ayat emasnya berkata dengan jelas ya adik-adik. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi bukan berarti kalau kita masih kecil kita gak bisa jadi teladan. Bisa adik-adik. Kita bisa jadi teladan gimana caranya? Tadi sudah disebutkan. Di dalam perkataan kita mau berkata-kata yang baik. Di dalam tingkah laku kita mau bersikap baik ya. Di dalam kasihmu kita mau berbagi kasih buat orang-orang sekitar kita. Di dalam kesetiaanmu dan di dalam kesucianmu. Ya, kita mau belajar, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berkata-kata baik, bertingkah laku baik, membagikan kasih untuk semua orang di sekitar kita. Dan supaya kita jadi teladan buat orang-orang dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Ya, kita mau belajar sama-sama. Mulai saat ini ya adik-adik ya. Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan, yang akan memampukan adik-adik semua. Ya, amin buat firman Tuhannya adik-adik. Kita mau sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini
yang sudah mengajarkan kami Tuhan untuk kami menjadi good example Tuhan, menjadi contoh yang baik atau teladan yang baik buat orang-orang di sekitar kami, untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, dan juga untuk semua orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, Tuhan yang berikan kekuatan kepada kami, Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi teladan, menjadi contoh yang baik Tuhan. Walaupun kami masih kecil, kami mau belajar Tuhan. Kami mau sedari muda, kami mau menjadi berkat, kami mau menjadi teladan yang baik sehingga orang-orang bisa melihat melalui kehidupan kami bahwa Tuhan sungguh baik bagi kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, tanamkan di dalam hati kami dan ajar kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Tante punya satu buah tugas buat adik-adik. Nah tadi kan kita belajar menjadi good example ya, menjadi contoh yang baik. Nah sekarang Tante mau kasih satu buah contoh gambar. Ini dia gambarnya. Nah tugas adik-adik adalah menggambar ulang gambar ini ya. Adik-adik gambar di kertas gambar, adik bukan dijiplak ya adik-adik tapi digambar ulang. Jadi adik-adik melihat contohnya, adik-adik kemudian gambar dan boleh diwarnai. Nah setelah jadi nanti adik-adik boleh foto dan kirimkan ke Tante atau ke grup ya. Oke adik-adik itu tugasnya. Adik-adik menggambar ulang contoh gambar yang sudah Tante kasih tadi, kemudian difoto dan dikirimkan ke Tante atau ke grup. Oke adik-adik. Nah minggu depan kita akan kembali mengikuti ibadah sekolah minggu melalui Zoom. Kita sama-sama semuanya ya. Kita berkumpul, kita berbakti walaupun secara online. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.